Saudara, putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua MK terus menuai sorotan. Bakal Capres Ganjar Pranowo lewat akun Instagramnya mengaku gelisah soal batas usia Capres-Cawapres yang syarat pelanggaran etik. Sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos. Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Pasca Majelis Kehormatan MK memutus Anwar Usman melanggar etik berat, legitimasi putusan MK mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres dipertanyakan banyak pihak, termasuk baca pres Ganjar Pranowo. Sebagai salah satu capres di Pilpres 2024, Ganjar turut mengkritisi aturan MK dan meminta masyarakat untuk tak diam saja. Ganjar mengaku gelisah mengapa putusan dengan masalah etik tetap saja dijalankan. Di sisi lain, mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, menilai putusan MK tak bisa digugat ulang. Terlepas dari kontroversi pelanggaran etik, palu telah diketuk, sehingga amar putusan MK tetap sah dan berlaku saat ini juga. Mungkin Mahkamah Konstitusi tiba-tiba membuat putusan yang menganulir itu dengan alasan apapun kecuali ada pengujian, gitu kan, syaratnya ada pengujian. Itu dulu. Nah, pengujian itu putusannya itu nggak pernah berlaku surut, pasti berlakunya prospektif. Artinya sejak saat itu berlakunya ke depan, bukan ke belakang. Nah, jadi bahwa kita tidak setuju dengan amar itu, dah harusnya adalah amar itu bunyinya adalah sampai pada, katakanlah sampai pada pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dan pada tingkat provinsi. Katakanlah kita setuju dengan itu. Ya, amarnya sampai saat ini tidak mengatakan demikian. Ya, putusan MK kian terasa kontroversi karena bak memberikan karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, untuk dicalonkan menjadi bacawa pres. Dosen Hukum Tata Negara UGM, Dian Agung Wicaksono, menyayangkan putusan MK yang terjadi begitu dekat dengan pelaksanaan Pilpres sehingga nyaris tak ada waktu bagi publik untuk mengkritisi. MK itu mau menggunakan usulan yang saya tuliskan terkait dengan penerapan prinsipal yang itu nanti dituangkan dalam amar putusan di putusan 141, bisa jadi itu akan mengubah kondisi hari ini gitu. Tetapi dengan kondisi bahwa hari ini sudah hari Sabtu begitu dan sepertinya tidak mungkin ada RPH di hari weekend seperti ini, sepertinya kok sangat sangat kecil sekali kemungkinan kemudian Mahkamah Konstitusi bisa berbuat sesuatu dengan perkara 141. Oke. Dian Agung dan sejumlah pihak masih meyakini ada tahapan hukum lanjutan yang bisa dijalani, termasuk porsi Bawaslu yang punya kewenangan untuk mengajukan gugatan terkait keabsahan putusan MK. Tim Liputan, Kompas TV.